Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Nabina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita ketahui bahwasanya amalan atau perbuatan yang sedang kita berada di atasnya saat ini, kita berada di tempat ini, di waktu ini, kita harus tahu bahwa ini adalah nikmat. Kita harus mengerti bahwa apa yang sedang kita lakukan ini adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting untuk kita ketahui bahwa ini adalah nikmat? Karena kalau kita tidak menyadari bahwa ini nikmat, kita mengira bahwa ini hanya rutinitas setiap pekan, maka bagaimana mungkin kita akan bersyukur? Sementara seorang akan mensyukuri nikmat kalau dia tahu bahwa itu adalah nikmat. Dan seandainya seorang muslimah dalam catatan amalnya hanya setelah amalan wajib hanya dipenuhi oleh majlis-majlis ilmu yang dia hadiri, maka insyaallah tabaraka wa taala itu akan cukup untuk menjadikan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Ahmad rahimahullah ditanya, "Wahai Imam, sampai kapan menuntut ilmu?" Dan kita tahu siapa itu Imam Ahmad. Maka beliau mengatakan, "Ma'al mihbarah ilal makbarah." Akan terus membawa tinta sampai ke liang lahat. Karena itu kita harus tahu bahwa ini adalah nikmat. Semoga dengan itu kita bisa mensyukuri. InsyaAllah kita mundur sedikit pembahasannya agar masih nyambung. InsyaAllah kita mulai dari atas paragraf di halaman 150. Di halaman 150 sedikit mundur. Sebelumnya akan saya kasih bayangan tentang pembahasan sebelumnya. Dalam kitab Adabud Dunya Waddin, dan kitab ini semakin ke ujung semakin istimewa, dipenuhi dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, syair-syair para ahli syair, ucapan hikmah para ulama dan ahli adab. Di pertemuan sebelumnya adalah Imam Al-Mawardi menyuruh kita untuk membiasakan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan diri untuk ibadah kepada Allah. Sebagaimana ma'asyiral muslimat, ia dikatakan oleh pepatah Arab, "Man ta'awwada 'ala syai'in shara ahlahu." Siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, dia akan ahli. Siapa yang terbiasa berzikir, dia akan ahli dalam zikir. Siapa yang biasa makan daging manusia, dia akan ahli di situ. Siapa yang terbiasa menjahit, dia akan menjadi ahli menjahit walaupun dia tidak pernah mungkin sekolah menjahit, dan seterusnya. Dan siapa yang terbiasa dalam ibadah kepada Allah, maka dia akan terbiasa. Kemudian setelah itu barulah beliau menyebutkan di sini di halaman 150. Oleh karena itu, melatih dirimu melahirkan 3 kondisi. Melatih diri untuk laju menuju akhirat dan cuek terhadap dunia, itu melahirkan 3 kondisi. Kata beliau, setiap kondisi memiliki cabang dan memiliki sebab untuk memudahkan akibat selanjutnya. Artinya kondisi ini ada 3 dan masing-masing kondisi ada pecahannya lagi, dan semakin seorang menjalani kondisi ini semakin ada solusi, akibat dan efek yang dia dapatkan. Kondisi pertama, beliau sebutkan di sini. Kondisi pertama, dengan terbiasanya kita terhadap ibadah, engkau akan menghempaskan cinta dunia agar menjauh dari hatimu. Dan ini adalah rumus, semakin kita mendekat ke timur, maka kita akan jauh dari barat. Semakin kita mendekat ke utara, kita akan jauh dari selatan. Maka dengan membiasakan diri beribadah kepada Allah Azza wa Jal, membiasakan diri untuk memberikan waktu luang untuk pencipta diri kita, maka dengan itu kita akan menghempaskan cinta dunia agar menjauh dari hati kita.
Di sini beliau menggunakan bahasa yang sangat luar biasa. Beliau katakan menghempaskan cinta dunia, bukan menghentikan cinta dunia. Maksudnya adalah seorang akan butuh kepada dunia. Tetapi dunia ini harusnya dia hempaskan agar dia memberitahu kepada dunia, wahai dunia, engkau adalah tujuan yang hina. Jika engkau ingin mengabdi kepada diriku, maka engkau harus ikut dan membantuku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat hewan atau ibarat seseorang yang dihukum, hukumannya tersebut, pukulan yang diberikan kepadanya agar dia menjadi orang yang lebih sadar bagaimana yang dia harus perbuat. Kata beliau, karena dunia membuatmu lalai dari akhirat, janganlah engkau menjadikan usahamu untuk dunia, karena dia akan menghalangimu untuk mendapatkannya. Perhatikan ini konsep. Ini konsep mengejar akhirat dan ini juga bisa diterapkan dalam konsep bisnis. Yaitu apa? Kata beliau, janganlah engkau menjadikan usahamu untuk dunia. Jangan sampai menjadikan usaha yang kita lakukan itu untuk dunia. Karena kalau kita lakukan perbuatan kita, amalan kita, aktivitas kita untuk dunia, ma'asyiral ummah, maka dunia itu sendiri yang akan menghalangi kita darinya. Karena konsepnya apa? Kita adalah diciptakan oleh Allah. Harus taat kepada Allah. Dunia juga diciptakan oleh Allah. Dan dunia taat kepada Allah. Dan di antara perintah Allah kepada dunia adalah Allah memerintahkan dunia untuk tidak taat kepada pecinta dunia. Hal ini sebagai rumus untuk kehidupan kita. Kata beliau, hindarilah dekat-dekat dengan dunia. Hindarilah dekat-dekat dengan dunia. Makanya Allah katakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, tamaklah dalam mencari bagian akhiratmu. Tapi apa kata Allah? Jangan lupa urusan duniamu. Allah berbicara tentang dunia dengan bahasa wala tansa, jangan lupa. Artinya adalah cukup ingat sesaat, cukup mengais dari dunia, mengail dari dunia secukupnya saja. Makanya beliau katakan di sini, hindari dekat-dekat dengan dunia. Kemudian jangan merasa aman dengan dunia. Dan saya pernah sebutkan, kalau kita pernah mendengar dan pernah membaca atau mungkin mengalami tentang pengkhianatan di dalam kehidupan, baik itu hubungan yang lebih serius atau hubungan pertemanan atau hubungan bisnis dan sebagainya, maka yakinlah bahwa itulah dunia. Dunia tidak pernah bersumpah untuk setia kepada siapapun. Karena dunia ini lebih pandai berkhianat daripada manusia itu sendiri. Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang hasan di sini beliau bawakan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, "Man ushriba qalbuhu hubbud dunya wa rakana ilaihi iltata minha bi syughlin la yabraghu anahu wa amalin la yablughu muntahahu wa hirsin la yudraku madahu." Kata beliau, barang siapa yang hatinya diberi minum dengan cinta dunia dan dia mendekati dunia, maka dia akan melekat dengan kesibukan yang tidak akan selesai kesusahannya. Jadi semakin kita memiliki magnet yang kuat dengan dunia, semakin kita dekat dengan apa? Kesusahan. Ini rumus dipegang. Semakin menempel kita dengan dunia, berarti semakin menempel kita dengan kesusahan. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi SAW berbaring, masuk salah seorang sahabat ke rumahnya alaihi salatu wassalam. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ini adalah Umar ibn al-Khattab. Masuk menemui Nabi SAW dan Nabi tidur di atas pembaringan beralaskan tikar yang terbuat dari pelepah kurma atau dari daun-daun kurma. Dan yang tidur ini adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Umar melihat kekasihnya ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan dia melihat ini manusia yang paling mulia. Dilihat oleh Umar punggung Nabi SAW berbekas dengan bekas-bekas daun atau pelepah kurma ini. Kemudian Umar pun meneteskan air mata melihat kekasih yang mulia ini alaihi salatu wassalam. Kemudian ternyata Rasulullah tersadar dengan kedatangan Umar dan melihat Umar menangis. Kemudian Rasulullah katakan, "Kenapa engkau wahai Ibnul Khattab? Kenapa? Apa yang terjadi wahai Umar Ibnul Khattab?" Maka Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, di sana Raja Romawi dan Raja Persia tidur berbaring dengan begitu nyaman di atas singgasananya. Di atas singgasana mereka. Sementara engkau adalah manusia yang paling mulia, hamba Allah yang paling dicintai. Tetapi begini kondisimu wahai Rasul alaihi salatu wassalam." Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya ma'asyiral muslimat," kepada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yang berucap demikian tadi. Rasulullah mengatakan, "Ya Ibn Al-Khattab, wahai Ibn Al-Khattab, wahai Umar Ibn Al-Khattab, tidakkah engkau ridho bagi mereka dunia, bagi kita akhirat? Tidakkah engkau ridho bagi mereka dunia, bagi kita akhirat?" Dan ternyata kalau kita hadirkan pertanyaan sebagai kaum muslimin yang yakin dengan seyakin-yakinnya, siapakah dari umat ini, dari kaum muslimin yang paling bahagia hidupnya, siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Pertanyaannya, apakah kebahagiaan Nabi tadi? Begitu nyaman tidur di atas pembaringan yang membekas tubuh beliau alaihi salatu wassalam. Apakah itu kebahagiaan itu hadir karena beliau dekat dengan dunia? Wallah, demi Allah tidak. Justru kebahagiaan itu hadir semakin beliau cuek dengan dunia. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang melekat dengan kesibukan dunia, maka dia tidak akan lepas dari kesusahan dunia. Kemudian kata Nabi, angan-angan yang tidak bisa dicapai puncaknya dan ketamakan yang tidak bisa diketahui waktunya. Dia terus berangan-angan. Tapi apalah arti angan-angan yang tidak bisa digapai? Dia terus tamak, tapi ketamakan tersebut ternyata tidak pernah menjadikan dia cukup. Masyarul ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawa riwayat dari Nabiullah Isa alaihi salam ibnu Maryam. Kata Nabi Isa alaihi salam, "Ad-dunya li iblis masra'atun wa ahluha lahu hurrasun." Dunia ini adalah ladang bagi iblis. Dunia ini adalah kebun dan sawah bagi iblis. Ketika berbicara ladang, ketika berbicara kebun, berbicara sawah, untuk mendapatkan hasil harus ada pekerjanya. Kalau ternyata dunia ini adalah ladang bagi iblis, siapa pekerjanya? Kata Nabi Isa alaihi salam, "Wa ahluha lahu hurras." Dan penduduk dunia itu adalah para petaninya iblis, para karyawannya iblis. Artinya jemaah, semakin bergelut kita dengan dunia, materi yang menjadikan kita sedih, kurangnya dunia yang menjadikan kita berduka, maka berarti kita semakin mengabdikan diri kita di perusahaannya iblis, menjadi yang digaji oleh iblis dengan penderitaan. Semakin kita rajin dalam kita kerja di sebuah PT mungkin di dunia ini, kita berbicara yang kita rasakan sehari-hari, atau bekerja di sebuah tempat, di sebuah toko, di sebuah kantor dan sebagainya lah. Semakin kita bekerja, semakin semangat, maka atasan akan memberikan bonus, begitu. Tapi kalau kita semakin cinta dunia, semakin ambisi dengan dunia, maka syaitan yang merupakan atasan pecinta dunia ini akan memberikan kesiksaan yang bertambah dan terus bertambah. Makanya umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ucapan yang indah di sini yang dulu pernah kita sampaikan, karena ini sebagian pernah kita baca. Ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki ucapan-ucapan yang paling indah. Di antara ucapan Ali bin Abi Thalib yang legend adalah
jangan ceritakan kepada manusia tentang dirimu. Kalau mereka mencintaimu, mereka tidak akan butuh. Kalau mereka adalah orang yang membencimu, mereka tidak akan peduli. Kenapa Ali bin Abi Thalib punya ucapan-ucapan yang begitu indah? Asam garam kehidupan yang beliau lalui cukuplah luar biasa. Padahal beliau adalah menantu Nabi. Beliau adalah ahlul bait. Beliau adalah orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini beliau penulis rahimahullah membawakan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Masalud dunya masalul hayya. Perumpamaan dunia itu seperti seekor ular. Bagaimana maksudnya? Layyinun massuha. Kulitnya licin. Qatilun summuha. Tetapi racunnya mematikan. Kemudian apa kata beliau? Fa'arid amma a'jabaka fiha. Hindarilah olehmu yang membuatmu takjub tentang ular tersebut. Amma likillati ma yashabuka minha. Karena sedikitnya dunia yang menemanimu. Maksudnya adalah dunia itu seperti ular yang licin. Maksudnya adalah dunia itu sulit untuk dikendalikan oleh kita. Sulit untuk kita kendalikan. Karena begitu licin. Tetapi selain ternyata sulit untuk kita kendalikan, kita susah menaklukkan dunia, ternyata dia justru memberikan racun pada kita. Memberikan racun. Makanya ma'asyarul ummah, salah satu cara untuk mematikan racun dunia tersebut diantaranya adalah lihatlah kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Sering saya katakan kepada sebagian orang yang mengeluhkan tentang kehidupan dunia, tetapi jarang sekali bertanya tentang maslahat akhiratnya. Saya katakan, pantaskah kita mengatakan cinta Nabi, mengikuti sunnah Nabi, ingin berkumpul bersama Nabi, sementara Nabi menangis memikirkan nasib kita untuk di negeri akhirat, sementara kita menangis memikirkan dunia. Tidakkah kita menjadi umat yang membalas budi Nabi alaihi salatu wassalam? Maka dunia tersebut licin seperti kulit ular. Ular kalau masih hidup, dipegang bagian tubuhnya licin dan itu sulit dikendalikan. Sembari licin, kita susah menaklukkannya, dia bisa memberikan racun yang mematikan bagi kita. Karena itu kata Ali, janganlah sampai kita lalai. Karena kalau kita lalai, maka kita akan bahaya terpatuk oleh racun dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan, hindarilah, kemudian kata Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, waspadalah sebisa mungkin terhadap dunia saat engkau berada pada kondisi seakrab mungkin dengannya. Artinya gini, semakin kita sukses, semakin kaya, harus semakin waspada. Semakin kok kita sehat-sehat terus, jarang sekali sakit. Selama setahun gak pernah sakit. Selama 6 bulan gak pernah ada sakit. Sehat terus. Itu harusnya menjadikan kita semakin khawatir. Dulu para salaf rahimahumullah, mereka bersedih ketika ditanya, kenapa sedih? Karena Allah belum berikan penyakit kepada saya. Karena apa? Di antara, kata Nabi, di antara tanda rahmatnya Allah kepada umat ini, musibahnya, siksanya didahulukan di dunia. Karena semakin orang kaya, semakin berpaling, semakin sehat, semakin lalai, kemudian tidak diuji, maka berarti Allah Subhanahu wa taala ingin mengumpulkan siksa baginya di akhirat nanti karena tidak diberikan kepadanya di dunia. Ini harus kita pahami ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, setiap kali pemilik dunia tenang menuju kebahagiaan, maka dia akan disergap oleh kebencian. Ini minimal. Karena semakin kaya seseorang, maksudnya ini kita berbicara orang yang tamak dengan dunia ya. Semakin kaya seseorang, semakin meninggi sifatnya. Dia merasa lebih tinggi dari gunung, merasa lebih luas daripada lautan, merasa memiliki segalanya. Maka ingat, di balik sifat itu ada pembenci. Bahkan kalaupun orang yang kaya di dunia itu adalah orang soleh, ada tidak orang yang benci? Ada. Maka hal ini harus kita
waspadai ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akan ada orang-orang yang mengintai dengan kebencian. Jika dia telah tenang menuju keakraban dunia, maka kemurungan akan menghilangkan dunianya. Dulu pernah kita sebutkan, ada 8 hal yang pasti melewati manusia, masih ingat? Masih ingat ya? Masih ingat, ada 8, tapi apa aja itu lupa. Thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. Kata seorang penyair, ada seorang syekh menasihati murid-muridnya, memerintahkan muridnya untuk menghafal bait syair ini. Thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. Ada 8 perkara yang pasti akan melalui manusia. Fala budda lil insani yalqa thamaniyah. Mau tidak mau setiap manusia pasti melewati 8 perkara ini. Apa itu? Sururun wa huznun. Ada bahagia pertama, kemudian apa? Ada sedih. Pasti. Dan disinilah yang beliau sebutkan. Jika dia tenang menuju keakraban dunia, maka kemurungan akan menghilangkan dunianya. Dia happy, dia bahagia, dia tertawa. Kemudian setelah itu ternyata dia berduka dan berlinangan air mata. Sururun wa husnun, 1 dan 2. Kemudian yang ketiga dan keempat, wastima'un wa furqatun. Ada perkumpulan, ada perpisahan. Ada bertemu, ada berpisah. Kadang sebagian bertemu dipisahkan oleh waktu dan jarak. Kadang sebagian berkumpul dipisahkan oleh maut. Sebagian mungkin mengira si fulanah wafat. Masa iya? Bukankah umurnya masih muda? Dia masih sehat. Kemarin bareng dan sebagainya. Masyarul ummah, jangan pernah kita mengira bahwa orang yang mati, orang yang dijemput oleh malaikat maut hanyalah tua renta yang terbaring di rumah sakit. Tidak. Tidak. Betapa banyak, kata Al-Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan, kesimpulannya kata beliau, manusia yang mati di usia di bawah 30 tahun itu lebih banyak daripada, sebagian riwayat mengatakan di bawah 40 tahun itu lebih banyak daripada yang mati di usia tua. Buktinya apa? Buktinya sedikit sekali orang yang hidup sampai usia tua. Berarti menandakan banyak yang wafat di usia muda. Ini 3 dan 4. 5 dan 6-nya adalah wa usrun wa yusrun wa usrun. Ada mudah, ada sulit. Kalau kita saat ini mudah, jangan terpedaya. Setelah itu akan ada kesulitan. Kalau saat ini kita lapang, setelah itu akan ada kesempitan. Kalau di saat ini kita begitu tentram, jalannya plong, setelah itu pasti akan ada kesusahan. Kemudian yang terakhir, yang ke-7 dan ke-8, ada sakit, ada sehat. Cuma sukmun wa afiyah. Ada sakit, ada sehat. 8 perkara ini pasti dilalui oleh manusia. Kemudian beliau menyebutkan di sini, salah seorang sastrawan Arab berkata, ad-dunya la tasfu li syaribin, wala tabqa li sahibin, wala takhlu min fitnatin, wala tukhla min mihnatin, fa'arid anha qabla an tu'rid anka, wastabdil biha qabla an tastabdil bika, fa inna ni'mataha yantakil, wa ahwalaha tatabaddal, wa lazzatiha tafna, wa tabi'atiha tabqa. Ini ucapan yang sangat indah. Beliau membawakan ucapan nasihat seorang sastra Arab. Kata beliau, dunia ini tidak bening bagi yang minum. Maksudnya apa? Dunia ini keruh bagi yang minum. Pertanyaan, kalau kita disuruh minum air, pilih yang jernih atau yang keruh? Yang jernih. Kita akan pilih yang jernih. Karena kita tahu air yang keruh akan menghadirkan penyakit. Sama halnya, ketika beliau mengatakan dunia ini tidak bening bagi yang minum, maksudnya siapa yang sering mengkonsumsi dunia, maka dia akan ditimpa oleh penyakit-penyakit yang tidak terkira. Kemudian kata beliau, tidak kekal bagi pemiliknya. Subhanallah. Hal ini harus menjadi alarm dalam hidup kita. Kita letakkan di depan mata kita. Kita mengumpulkan dunia, apakah kita yang pada akhirnya akan menikmatinya? Tidak, ma'asyiral ummah. Demi Allah tidak. Kata Ali bin Abi Thalib, halaluha hisab wa haramuha adab. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Subhanallah.
Kita mengira, makanya ada orang yang punya pola hidup yang cukup aneh. Harusnya kalau dia waras tidak punya pola hidup seperti ini. Muda, poya-poya. Tua, kaya raya. Mati, masuk surga. Subhanallah. Enak sekali begitu. Enak sekali begitu. Maka kita harus tahu, ini adalah kaidah yang salah. Tidak mungkin seorang tersebut bisa di masa mudanya poya-poya. Sementara berarti kan di masa mudanya dia belum punya. Gimana mau poya-poya? Tua kaya raya. Gimana tuanya mau kaya raya kalau mudanya aja poya-poya? Gimana mau mati masuk surga? Mudanya lalai, tuanya pun lalai. Ini kaidah yang salah dalam kehidupan dunia. Kemudian, dunia itu tidak terlepas dari petaka dan tidak menyisihkan kesengsaraan. Artinya, semakin kita menuju dunia, semakin kita bertamu ke rumah dunia, semakin dunia menjamu kita dengan sengsara. Semakin kita mendekat dengan dunia, mencintai dunia, dunia akan menghadirkan untuk kita derita. Dan itulah hakikat sebenarnya kita merasakan, tapi terkadang kita pura-pura lupa dan pura-pura tidak pernah merasakannya. Kemudian kata beliau, maka berpalinglah dari dunia sebelum dia berpaling darimu. Berpalinglah dari dunia sebelum dia berpaling darimu. Ada dua pihak. Pertama, pihak yang ngejar dunia mati-matian, materi terus yang dia kejar. Kemudian tidak dapat. Dengan orang yang cuek dengan dunia, otomatis dia tidak dapat. Menurut logika, mana yang lebih menyakitkan? Yang sudah berjuang tidak dapat atau yang belum berjuang tidak dapat? Yang sudah berjuang. Maka di atas tadi kan beliau sudah bilang bahwa dunia ini bahaya. Dia pasti menghadirkan derita, dia tidak pernah berpihak, dia tidak pernah membuat senang, semuanya tidak kekal dan seterusnya. Tapi kita kejar, kemudian kecewa, siapa yang disalahkan? Kata Nabi, fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Kemudian kata beliau, tukarlah dunia sebelum dia menukarmu. Maksudnya, tukarlah duniamu dengan akhirat sebelum dunia menjadikan engkau tertukar dengan berganti kelalaian. Muslim bisa menjadi kafir, yang tadi taat bisa menjadi maksiat, yang tadi semangat bisa menjadi futur dan putus asa. Maka supaya itu tidak terjadi, kita yang menukar, jangan sampai ditukar oleh dunia. Karena kenikmatannya akan berpindah, kondisinya bergonta-ganti, kelezatannya akan binasa, dan tanggung jawabnya kekal. Yang ada adalah kita mempertanggung jawab di hadapan Allah itu pasti. Sementara bahagia selalu itu tidak pasti. Kemudian beliau hadirkan ucapan selanjutnya, dan saya sebut berulang kali, kitab ini sangat indah. Kitab ini sangat indah. Dan di sini selanjutnya beliau bawakan ucapan sebagian ahli hikmah. Kata ahli hikmah ini, unzur ila dunya nazra zahid al-mufariki laha, wala tata'ammalha ta'ammul al-ashikil wamiki biha. Allahu Akbar. Kata beliau, lihatlah dunia ini seperti orang zuhud yang berpisah dengannya. Jangan engkau memikirkan dunia seperti orang yang kasmaran dalam mencintainya. Ini umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar dalam hal ini, kemudian kita bawakan ucapan penyair. Penyair ini mengatakan, ala innamad dunya ka ahlami naimi wa ma khairu aishin la yakunu bidaimi. Ta'ammal idza ma nilta bil unsi lazzatan fa abnaitaha hal anta illa ka halimi. Fakam ghafilin anhu wa laysa bighafilin wa kam naimin anhu wa laysa binaimi. Allahu Akbar. Kata penyair ini, ingatlah, ingatlah. Dunia itu hanya seperti mimpi orang yang tidur. Seperti mimpi. Seperti tadi malam saya mimpi memiliki kerajaan yang luar biasa. Kerajaan di atas gunung, tapi bangun-bangunnya
di atas sofa. Bukan di atas kasur, di atas sofa. Karena tadi malam memang tidur di atas sofa. Karena ada pelajaran yang harus diikuti. Maksudnya apa? Seindah apapun tidur kita, mimpi kita, apakah itu akan memuaskan kita? Tidak. Tidak akan. Dunia itu hanya seperti mimpi yang tidur. Kebaikan hidupnya tidaklah kekal. Kata beliau, pikirkanlah. Jika engkau mendapatkan kelezatan kemarin, lalu engkau menghabiskannya, bukankah engkau seperti orang yang mimpi? Sama enggak? Orang yang tidur mimpi, enak sekali mimpinya. Enak sekali mimpinya. Mungkin dia jadi princess semalaman itu. Ujung-ujungnya azan subuh. Masih merasakan itu? Tidak. Justru ada sadar pula. Kan gitu. Sebagian bilang. Sama. Kita kaya raya, punya harta hari ini dan sebagainya. Kemudian dihabiskan. Sama seperti mimpi. Maka akhirnya di bait terakhir beliau katakan, betapa banyak orang yang lalai, tapi sebenarnya tidak lalai. Dia itu sadar. Tapi dia sadar, tapi dia lalai di dalam kesadarannya. Dan betapa banyak orang tidur, padahal dia tidak tidur. Allahu Akbar. Kemudian umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau membawakan hadis, dan hadis ini mohon izin tidak kita bacakan karena kita tidak mendapatkan sanad dari hadis ini, wallahu alam bishawab. Kemudian Al-Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah meriwayatkan sebuah riwayat, dan sepertinya ini adalah Israiliyat, tidak masalah untuk dibacakan, yaitu bahwa Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, dan kita ketahui bahwa Nabi Musa berguru juga dengan Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, berpalinglah dari dunia dan buanglah dia di belakangmu, karena dia bukan negerimu dan bukan tempat menetapmu. Subhanallah ya, kalau kita melihat diri kita sendiri pasti ada ingin pulang kampung dan sebagainya. Kalau kita terus memikirkan negeri orang lain, bagaimana kita akan memikirkan negeri kita? Tak akan sampai kepada kampung halaman. Kemudian, dunia diciptakan bagi para hamba, agar mereka menjadikan dunia bekal untuk hari yang dijanjikan. Ingat, saya pernah buat di dalam Instagram, pernah saya posting, saya sebutkan, wahai manusia, wahai anak Adam, Allah menciptakan dunia untukmu, bukan menciptakanmu untuk dunia. Allah jadikan dunia untuk kita. Maka saya selalu analogikan. Sekarang pertanyaan, apakah kita di dalam dunia, apakah di atas dunia? Kita ini di dalam dunia, apakah di atas dunia? Di atas dunia. Maksudnya apa? Dunia kita pijak. Dunia kita pijak, dan mohon maaf, dunia kita kotori. Tetapi pertanyaannya, yang pijak-pijak kita kejar. Yang kita hinakan justru kita muliakan. Allahu Akbar. Nah, ini adalah pembahasan terakhir kita ya. Karena ini hari Jumat juga. Kemudian, apa kata Nabi Isa bin Maryam? Di sini beliau mengatakan, dunia adalah jembatan, maka lintasilah, jangan ramaikan dia. Dunia ini jembatan. Kalau terlalu lama di jembatan, gak sampai ke area penyeberangan. Kita harus tahu hal itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang dunia. Kata beliau, dunia itu awalnya adalah kepayahan. Permulaannya itu memayahkan diri. Endingnya adalah kebinasaan. Subhanallah. Awalnya sulit, mendapatkan dunia sulit nggak, pertanyaan di sini? Sulit ya, sulit sekali mendapatkan dunia. Dan sebenarnya kita tidak perlu bersedih dengan sulitnya dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki tanpa harus kita susah payah. Tapi Allah menjadikan surga dengan syarat kita harus bersusah payah. Awalnya kepayahan, akhirnya adalah kebinasaan. Halalnya dihisab, haramnya disiksa. Allahu Akbar. Barang siapa yang sehat, maka dia aman. Maksudnya, barang siapa yang sehat, dia merasa aman. Ini penduduk dunia. Maksudnya adalah, ini sikap yang salah. Kalau udah sehat, merasa aman. Padahal dia harus ingat, setelah sehat ini pasti ada sakit.
Barang siapa yang sakit, dia menyesal. Kenapa dulu waktu sehat gak beramal? Ini penduduk dunia. Maka kita, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, penyesalan itu di akhir. Kalau di depan, pendaftaran. Ya gitu. Maka ini penyesalan memang di akhir. Barang siapa yang kaya, maka dia mendapatkan petaka. Ini dunia ya. Jangan kira orang yang semakin kaya, dia semakin mulia. Tidak. Tapi kan banyak para sahabat yang kaya. Para sahabat tidak mau kaya sebenarnya. Tapi Allah mudahkan kekayaan kepada sebagian mereka. Dan karena mereka tahu barang siapa yang semakin kaya, semakin petaka minimal ya. Petaka kekayaan itu. Kalaupun kita kaya kemudian jadi penduduk surga, minimal telat 50 tahun masuk dalam surga. Telat setengah hari. Setengah hari di akhirat itu 50.000 tahun. 50.000 tahun. Orang miskin udah masuk duluan. Setengah hari, 50.000 tahun, orang kaya tertunda. Barang siapa fakir, maka dia bersedih. Inilah dunia. Dia fakir, bersedih. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dia dengan sedikitnya hisab, dengan sedikitnya azab. Barang siapa berusaha mencari dunia, maka dia akan kehilangannya. Ini pegang ya. Stabilo, garis bawah, atau gimana lah. Siapa yang mencari dunia, dia akan kehilangannya. Barang siapa yang duduk menjauhi dunia, maka dunia dia akan didatangi oleh dunia. Jadi siapa yang santai, justru dunia lari menuju dia. Siapa yang lari menuju dunia, dunia semakin menjauhi dirinya. Barang siapa yang melihatnya, maka membuatnya buta. Barang siapa yang melihatnya, maka barang siapa yang melihatnya, maka ia menjadikannya melihat. Artinya barang siapa yang melihat dunia yang pertama, maka membuatnya buta, artinya semakin dia perhatikan keindahan dunia, semakin terpukau, semakin lalai, dan akhirnya mata hatinya tertutup. Dan yang kedua, barang siapa yang melihatnya, maka dia akan menjadikannya melihat. Maksudnya, siapa yang melihat dunia bahwa dunia ini bukan tujuan, maka akhirnya dunia inilah yang cari perhatian terhadap orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimat, ini pelajaran kita hari ini. Untuk sementara kita cukupkan di sini. Karena juga nanti ibu-ibu sebagian harus jemput anak dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjauhkan cinta terhadap dunia dan mendekatkan kita dengan orang-orang yang selalu menyadarkan kita dengan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia adalah untuk mengambil dunia sebagai fasilitas, bukan menjadikan dunia sebagai prioritas. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.